Bab 241 Api yang tertinggi yang sejati. Tidak ada seorang pun di panggung yang berani memanggil Songsi lagi. Mereka bahkan tidak berani mengejeknya. Kalau tidak, jika mereka menjadi sasaran orang ini, kerja keras mereka selama setengah hari akan sia-sia. Gila, orang ini benar-benar gila. Anda tidak fokus pada pendakian platform peluang abadi dan bertarung dengan orang lain. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak dapat menggunakan seluruh kekuatan nomologismu? Mungkin hantu tua ini hanya melindungi anggota sekte hantu surgawi lainnya. Dia belum memikirkan seberapa jauh dia bisa melangkah. Orang-orang di bawah panggung mulai berdiskusi. Kali ini, belum lagi Great Qian, bahkan orang-orang dari negara lain pun tahu tentang hantu tua berjubah darah sekarang. Setelah bertanya dengan santai dan mengetahui masalahnya, mereka semua merasa orang ini gila. Setelah Songsi berduka dengan keluarga Ye, dia melihat harta karun di langkah 3000. Ini adalah ambang batas hadiah alam mistik. Bola cahaya melayang di udara di belakang anak tangga 3000. Jumlahnya ribuan yang tersebar di berbagai daerah. Semakin tinggi mereka pergi, semakin sedikit jumlahnya. Nilai mereka pun meningkat. Harta karun yang biasanya sangat langka bisa dilihat di sini. Boneka, jimat kuno, pelat formasi, dan lain sebagainya bisa dilihat di mana-mana. Setelah menaiki 1000 langkah lagi dalam sekali jalan, Songsi mengukur bola cahaya yang melayang di atas kepalanya. Ada berbagai macam harta dharma, bahan-bahan, dan ramuan. Ada banyak sekali jenisnya, dan bahkan lebih berlimpah daripada di perusahaan dagang. Setelah pemindaian cepat, Songsi mengalami pilihan yang sulit. Pedang terbang ini kelihatannya bagus. Boneka itu sangat indah. Ini sebenarnya mirip dengan orang yang sebenarnya. Ada juga beberapa pil obat. Songsi berpikir sambil berjalan. Dia tidak kekurangan harta dan jimat dharma. Pertama, dia memiliki 2 harta karun luminous dan juga teknik jimat surgawi yang memungkinkan dia untuk menyingkat jimat sesuka hati. Dia tidak kekurangan teknik budidaya. Teknik 9 yang ilahi dan kitab suci yang murni merupakan teknik ilahi dan teknik abadi. Ada banyak kekuatan dan mantra ilahi, tetapi kekuatan dan mantra ilahi kelas atas jumlahnya terbatas. Dengan cara ini, dia hanya perlu memilih pil obat, kekuatan ilahi, dan hal-hal unik yang aneh. Tidak peduli seberapa tinggi ketidakseimbangan pada level pertama, itu tidak akan mencapai itu. Tidak perlu mempertimbangkan teknik budidaya dan seni dewa. Pada akhirnya, Songsi memilih pil dan harta lainnya yang dapat meningkatkan tingkat kerusakannya. Sekarang dia telah memadatkan inti emas ke-7, dia masih membutuhkan energi yang agung. Dia bisa menggunakannya segera setelah mendapatkannya. Hanya saja jenis pil obatnya banyak sekali. Dia tidak bisa yakin 100% apakah itu yang dia butuhkan hanya dengan mata telanjang. Dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Dengan pemikiran itu, dia terus menaiki tangga. Setelah 1000 langkah lagi, tekanannya menjadi 2 kali lipat, dan tekanan itu muncul setiap saat. Songsi tidak terlalu terpengaruh. Setelah berjalan beberapa ratus langkah, dia melihat sebuah bola cahaya. Ada bola api emas di dalamnya, memancarkan aura yang sangat yang. Apa ini? Inilah yang saya butuhkan. Songsi menjadi tertarik dan berjalan menuju bola cahaya. Dia tidak sejajar dengan sasarannya. Jalur yang dia ambil secara diagonal akan lebih jauh, dan pada akhirnya dia akan mengkonsumsi lebih banyak energi. Ketika Chen Yiling dan yang lainnya melihat gerakan Songsi, mereka tidak bisa berkata-kata. Apakah orang ini benar-benar berjalan-jalan di pasar, sesuka hatinya? Kita tinggal memilih hadiah dari tempat yang kita lewati. Tidak perlu membuang energi kita untuk mencarinya seperti dia. Luo Qi menghibur dirinya sendiri. Yang harus kita lakukan hanyalah menaiki lebih banyak anak tangga. Garis lurus terpendek. Tidak banyak orang yang berjalan secara diagonal. Saya terkesan. Lu Yoyo mengeluh dan menatap Chen Yiling, dari mana asalmu? Elder menyuruhku untuk tidak berbicara denganmu. Chen Yiling menggunakan Songsi sebagai tameng. Songsi sudah meninggalkan tim dan menuruni tangga satu persatu. Segera, tekanannya sebanding dengan 3 kali lipat tekanan yang dimiliki oleh seorang kultivator inti emas tingkat menengah. Kali ini, langkah Songsi juga sedikit melambat. Tekanan 3 kali itu bersifat segala arah, dan hadir baik di dalam maupun di luar. Kecepatan sirkulasi kekuatan dharmanya jelas melambat, dan setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya menyeret sesuatu. Menurut rasio ini, jika Anda ingin menyelesaikan langkah-langkah tersebut,
Anda harus menahan setidaknya 10 kali lipat tekanan pada level yang sama. Apalagi itu bukan dalam waktu singkat. Anda harus menyelesaikan 1000 langkah. Songsi menarik napas dalam-dalam. Dia berpikir bahwa fondasinya tidak buruk, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk bertahan dari tekanan 10 kali lipat. Dia untuk sementara fokus pada apa yang ada di depannya dan mulai menyesuaikan keadaannya. Tidak peduli seberapa dalam fondasinya, tidak perlu membuang energinya. Dia juga ingin meningkatkan kendali atas kekuatannya di bawah tekanan langkah ini. Dia memperkirakan selain untuk menguji dasar alam mistik, hal itu juga bertujuan untuk menguji kemampuan kultivator dalam mengendalikan kekuatannya. Jika dia tidak menyia-nyiakan energi apapun, peluang berhasil mencapai puncak tentu saja akan lebih tinggi. Tentu saja, dia memperkirakan ada juga masalah pilihan. Seseorang harus melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dengan begitu banyak harta karun di depannya, perhatiannya lebih mudah teralihkan. Saya membuat terlalu banyak kesalahan. Songsi mempunyai pemikiran aneh sambil terus berjalan. Dia mengumpulkan pikirannya dan dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Di bawah tekanan, Songsi terpaksa belajar bagaimana mengontrol sirkulasi dan konsumsi kekuatan, kecepatan, dan kekuatan nomologisnya secara akurat. Bahkan distribusi kekuatan spiritualnya pun harus khusus. Songsi berbeda dari kultivator lainnya. Pembudidaya biasa harus mempertimbangkan konsumsinya untuk mencegah diri mereka terjerumus ke dalam bahaya karena kekuatan nomologis yang tidak mencukupi. Adapun Songsi, dia bisa pulih sepenuhnya setelah kebangkitannya. Kekuatan nomologisnya sangat melimpah, beberapa kali lipat dari para kultivator biasa pada level yang sama. Tidak perlu mempertimbangkan konservasi. Itu setara dengan memulai dari awal untuk menutupi beberapa kekurangannya. Pemahamannya yang kuat memungkinkan dia belajar dengan sangat cepat. Namun, ketika dia mencapai langkah ke-3000, seluruh tubuhnya sudah dipenuhi keringat, dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Di depannya, sebuah bola cahaya melayang. Ada harta dharma bermutu tinggi di dalamnya. Songsi bahkan tidak melihatnya. Fisiknya sebanding dengan harta dharma, jadi dia tidak perlu mengambil terlalu banyak harta dharma. Dia berjalan melewati bola cahaya dan mendekati langkah ke-6000. Ini berarti harta karun dalam bola cahaya akan mencapai tingkat kedua. Setelah diperiksa lebih dekat, kekuatan atribut api murni menyebar melalui bola cahaya, menyebabkan suhu di dekatnya meningkat dan terus terdistorsi. Kekuatan atribut api yang murni. Sepertinya nyala api itu mirip dengan api sejati yang murni milikku. Songsi tenggelam dalam pikirannya. Dia perlahan berjalan mendekat dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Hantu tua berjubah darah, kan? Suara yang sedikit mendominasi terdengar dari balik pintu. Saya sudah memesan ini. Lebih baik jika kamu tidak menyentuhnya. Songsi tidak mau repot-repot menoleh. Dia meraih bola cahaya dan menerima pesan. Hadiah yang sama hanya dapat diperoleh 1 kali. Dia tidak terkejut dan terus melakukan kontak. Puci. Bola cahayanya pecah, dan gumpalan api emas murni muncul seperti matahari. Songsi buru-buru melepaskan api sejati yang murni untuk menyelimutinya dan menyadari bahwa api itu masih kurang. Api macam apa ini? Songsi terkejut. Api sejati yang murni miliknya bahkan lebih kuat dari api biasa. Itu milik 9 yang api sejati, tapi lebih rendah dari api ini. Serahkan api sejati yang tertinggi. Suara kasar terdengar dari belakangnya. Kemudian, api merah menyerang, ingin merebut gumpalan api tersebut. Dengan tamparan bakhan, auman naga membubung ke langit. Dengan keras, orang yang menyerang terpaksa mundur. Songsi meliriknya. Dia tidak mengenali pemuda berambut merah itu. Tatapannya tertuju pada api di telapak tangannya. Jadi itu adalah api sejati yang tertinggi. Api sejati yang tertinggi lebih kuat dari api sejati 9 yang miliknya. Hanya ketika dia memadatkan ke-9 inti emas dan menggabungkan 9 yang menjadi satu barulah dia dapat mengembangkan api sejati yang tertinggi. Ada gumpalan di sini. Belum lagi menyerap dan mempublikasikannya dapat meningkatkan budidayanya, jika digunakan untuk memahaminya juga akan membantu peningkatan tingkat budidayanya. Bab 242. Akar roh air disebabkan oleh api iblis. Ini adalah nyala api yang hanya bisa dipupuk ketika teknik 9 yang surgawi miliknya mencapai alam berikutnya.
Dengan nyala api ini, dia mungkin bisa melakukannya terlebih dahulu. Baginya, api sejati yang tertinggi sangat berharga, dan hal yang sama berlaku bagi orang lain. Serahkan. Ini bukan sesuatu yang pantas kamu ambil. Pemuda berambut merah itu memarahi. Dari mana asal bocah menyebalkan ini? Kekuatan nomologis Songsi melonjak saat dia menyingkirkan gumpalan api sejati yang tertinggi. Dia pertama-tama akan menyelesaikan masalah di sini sebelum menyerap dan menyempurnakannya. Dia menilai orang itu. Alis dan rambutnya merah karena api. Matanya juga merah, seolah dua bola api sedang menyala. Pangkal hidungnya mancung dan sedikit melengkung. Dia memiliki hidung bengkok dan mengenakan jubah bulu merah. Dia tampak agak aneh. Merasakan aura pihak lain, Songsi di dalamnya dingin. Menurutku kamu bukan manusia. Apa tubuh utamamu? Saya putra mahkota klan Gagak Merah Laut Timur. Api sejati yang tertinggi awalnya milik klan saya. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarkanlah. Pemuda berambut merah itu dengan bangga mengungkap latar belakang. Beberapa anggota klannya berjalan mendekat dan mengelilingi Songsi. Api merah menari-nari di sekujur tubuh mereka, dan aura mereka sangat kuat. Ada hampir 6.000 langkah di sini, dan tekanannya sudah 6 kali lebih besar daripada tekanan di level yang sama. Selain ternganga, iblis-iblis ini sepertinya tidak mendapat banyak tekanan. Songsi membukakan matanya. Jika bukan karena dia memiliki 6 inti emas, tubuh roh intan, dan inti emas roh, dia pasti tidak akan mampu berdiri di sini. Terlihat bahwa setan-setan ini memiliki dasar yang di dalamnya. Mereka jelas bukan setan biasa. Haha, monster tua itu berlari kemana-mana. Apakah dia mendapat masalah? Dari semua orang, dia memprovokasi ras Crimson Crow. Ras ini memiliki garis keturunan gagak emas dan jelas merupakan ras burung roh. Mari kita lihat apakah dia akan menyerah. Jika dia terus keras kepala, dia mungkin akan langsung mati terbakar. Mereka yang tidak senang dengan Songsi langsung tertawa dan menggodanya. Mereka memandang Songsi, yang dikelilingi oleh 7 gagak merah di tengah gunung, dengan penuh minat. Hantu tua membekukan darah, jangan melawan mereka. Api iblis ras gagak merah sangat terkenal. Anda tidak bisa bertahan melawan mereka. Di luar platform peluang abadi, Jiang Sa, yang melayang di udara, mengingatkan. Putra mahkota gagak merah maju dan gelombang api melonjak, menyebabkan udara terdistorsi dengan hebat. Api sejati yang murni muncul di tubuh Songsi, mengisolasinya dari gelombang panas. Dia berkata dengan acuh tak acuh, burung spiritual, saya belum pernah makan daging setingkat Anda. Apa menurutmu lebih baik memanggang lalu memakanmu? Jiang Sa memegangi dahinya. Orang ini masih memprovokasi dia. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Kamu adalah manusia pertama yang berani menyebutku sebagai makanan di hadapanku. Sangat bagus. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan api merah yang keluar, berubah menjadi burung gagak api besar yang menjerit saat menerkam Songsi. Bukan hanya dia, tapi 6 penyihir ajaib Crimson Crow lainnya juga menyerang di saat yang bersamaan. Seketika, 7 gagak api membentuk jaring api besar, membuat Songsi tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak berjuang sendirian. Itu akan membuang-buang kekuatan nomologis. Jika mereka menyerang bersama-sama, harga yang harus dibayar untuk mengepung dan membunuh mereka dengan cepat akan menjadi minimal. Menghadapi gelombang panas yang melonjak, Songsi menggunakan sebagian dari api sejati yang murni untuk memblokirnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi matahari. Tangisan para gagak terdengar satu demi satu. Kekuatan Fire Crows ini bersifat korosif. Setelah menempel pada api sejati yang murni, mereka mulai merobek dan melahapnya dalam suapan besar. Teknik kultivasimu tidak buruk. Anda benar-benar dapat mengolah api sejati yang murni. Kita beruntung. Cahaya menyala-menyala di mata Pangeran Gagak Merah saat dia membuka mulutnya dan menghisap. Api sejati yang murni di tubuh Songsi berubah menjadi garis dan tersedot ke dalam mulutnya. Sangat lezat. Dia mengevaluasi dan mulai menelan. Burung gagak merah lainnya juga tidak ikut serta dalam upacara. Api sejati yang murni yang dikeluarkan oleh Songsi menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Songsi sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan ahli atribut api yang aneh. Untuk sesaat, dia sangat bingung. Dia berbalik dan menahan api sejati yang murni, tetapi mulut gagak api di sekitarnya sangat tajam.
Ditambah dengan suhu tinggi, mereka dapat dengan mudah menembus pertahanannya dan melahap kekuatan nomologis yang murni miliknya. Saya hanya bisa menyerang, saya tidak bisa membela diri sama sekali. Songsi merenung dan menemukan cara untuk menghadapinya. Namun, dia tidak terburu-buru melakukan serangan balik. Orang-orang ini sangat kuat. Jika dia tidak mati beberapa kali terlebih dahulu, bagaimana dia bisa layak menerima provokasi sekarang? Keadaannya yang putus asa terlihat oleh semua orang, dan mereka semua menggelengkan kepala. Hantu tua berjubah darah ini akan dibakar hidup-hidup. Klan Gagak Merah terlahir dengan kemampuan melahap api esensi matahari untuk dibudidayakan. Api sejatinya dapat dilahap oleh mereka dan dia dengan bodohnya memberi mereka kesempatan. Saya pikir metode sekte pemurnian darahnya akan dilawan hari ini juga. Dia akan langsung menjadi abu dan jiwanya akan menghilang. Terutama sekte Fajra dan keluarga Yi yang memiliki dendam terhadap hantu tua berjubah darah, mereka lebih bahagia daripada siapapun atas kemalangan Songsi. Jiang Sa hanya bisa menghela nafas, lari sekarang, masih ada kesempatan. Selama kita turun dari panggung, mereka tidak akan mengejar kita. Ketika Songsi mendengar diskusi di kejauhan, dia mengerucutkan bibirnya dan berpura-pura tidak tahan. Dia ditelan oleh burung gagak api dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kali ini teriakan itu nyata. Sangat menyakitkan terbakar oleh api. Tubuhnya, yang sebanding dengan harta Dharma, tidak dapat menahannya dan meleleh di tempat. Hati-hati. Jangan bakar cincin penyimpanannya. Putra mahkota Gagak Merah telah memperlakukan Songsi sebagai orang mati dan mulai mempertimbangkan untuk mengumpulkan rampasan perang. Tanpa pertahanan, tubuh Songsi tidak dapat menahan api dan segera berubah menjadi abu. Ketika dia melihat Songsi dibakar sampai mati, Pangeran Gagak Merah mencibir. Saat menghadapi api, tidak peduli kekuatan suci apapun yang kamu miliki, kamu akan menjadi abu. Dia melambaikan tangannya. Cukup. Jangan bakar cincin penyimpanannya. Itu akan sangat merugikan. Saat dia menghitung untung dan rugi, Songsi, yang telah berubah menjadi abu, mengalami metode kematian baru. Dibakar sampai mati. Ding. Selamat telah dibakar sampai mati oleh api iblis dan membangkitkan akar roh air. Kamu mati dan jiwamu hancur. Anda menyerap kekuatan dari kematian. Hadiahnya berlipat ganda. Poin atribut kebebasan 1-200. Ding, selamat telah dibunuh oleh target baru. Pemberitahuan familiar muncul. Hadiahnya kali ini baru. Itu adalah akar spiritual air yang tidak dimiliki Songsi? Dia sedikit terkejut. Dibunuh oleh roh yin untuk membangkitkan akar roh api, dibunuh secara fisik untuk membangkitkan akar roh emas, dibakar sampai mati untuk membangkitkan akar roh air. Sistem menambahkan akar atribut yang sesuai agar saya dapat melawan apapun yang membunuh saya. Seberapa efektif? Songsi berpikir dalam hati. Kalau begitu, apa yang harus dia lakukan untuk mencapai akar roh kayu dan akar roh bumi? Astaga! 3 detik kemudian, dia muncul di tempat, tanpa cedera. Itu sakit. Dia menatap pemuda Crimson Crow yang terkejut dan tersenyum. Saat dia pertama kali mengembangkan teknik budidaya yang, dia biasanya tidak takut pada api. Ini adalah pertama kalinya dia dibakar sampai mati. Hari ini, dia mengalami gelombang kematian baru. Dia tidak datang dengan sia-sia. Karena tingginya tingkat kematian yang dialaminya, dia telah membangkitkan akar spiritual air tingkat rendah dalam sekali jalan. Jika dia melakukannya beberapa kali lagi, dia mungkin bisa mendapatkan akar spiritual air kelas atas. Teknik pergantian? Putra mahkota Gagak Merah merasa bingung. Dia jelas-jelas menyaksikan orang ini dibakar menjadi abu, namun pada akhirnya, dia tetap tidak terluka. Selain teknik pengganti, dia tidak bisa memikirkan cara agar Songsi bisa menghindari pengepungan. Songsi menatap pria yang dinilai oleh sistem sebagai serangan terakhir, daya tembakmu tidak cukup. Saya akan menunjukkan cara saya membuat burung gagak berputar sekarang. Apakah perjanjian kami tidak bisa membunuhmu hanya karena kamu memiliki teknik pengganti? Putra mahkota Gagak Merah memasang ekspresi bangga. Kami baru saja menggunakan kekuatan nomologis dalam jumlah yang tidak signifikan. Dengan kekuatan kami, mudah bagi kami untuk membakar Anda sampai mati ratusan kali. Berapa kali kamu bisa menghindari kami? Dia memberi isyarat dengan matanya, dan anggota klan berpencar lebih jauh dan mengelilingi Songsi. Kali ini, tidak ada jalan keluar. Bab 243.
Metamorfosis 2 fisik hebat. Tempat mengudara bersuhu 360 derajat tanpa titik buta. Tidak buruk. Songsi sangat puas. Dia dikelilingi oleh api dan mati lebih cepat. Itu terlalu menyakitkan. Dia harus menemukan cara untuk mengisolasi rasa sakitnya. Songsi menyegel beberapa titik akupunktur dan saraf untuk membuat dirinya kehilangan kesadaran untuk sementara waktu sehingga dia bisa lebih menerima panasnya api yang berkobar. Melihat ekspresi Songsi yang tidak berubah, putra mahkota gagak merah tidak dapat memastikan kartu truf apalagi yang dimiliki orang ini. Tatapannya beralih dan dia berkata, bentuk formasi surga pembakaran gagak emas. Ketujuh dari segel mereka terbentuk pada saat yang sama dan melepaskan api untuk membentuk bola api besar. Kekuatan mereka diringkas menjadi satu. Mereka tidak hanya dapat mempengaruhi Songsi, tetapi mereka juga dapat mempertahankan kekuatan nomologis mereka. Bola api itu berubah menjadi bentuk burung gagak emas. Tingginya kurang dari 30 kaki dan kekuatannya sangat kental. Sepertinya olah dia telah menelan Songsi ke dalam perut. Daya tembaknya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ini bisa dianggap seperti memasuki tungku khusus. Saya bertanya-tanya apa manfaatnya bagi saya. Songsi dengan tenang melihat api merah dan memikirkan hal lain. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Membakar. Pangeran Gagak Merah menatap lekat-lekat. Orang ini masih tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Dia ingin melihat bagaimana dia bisa melarikan diri. Pada akhirnya, dia hanya melihat Songsi menyimpan barang-barangnya dan mengalami kematian dengan tenang. Nyala api mendarat di tubuhnya. Karena sebagian besar rasa sakitnya telah hilang, kali ini Songsi tidak menangis karena kepanasan. Dia menyaksikan dengan tenang ketika cahaya keemasan pelindung meleleh dan formasi arai menghancurkan perlawanan tubuh rohnya. Tanpa sadar, dia mengaktifkan volume kedua tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Bab Yin Yang. Campuran Yuan melahirkan Yin dan Yang, dan kekuatannya tidak terbatas. Dengan tambahan akar spiritual air di tubuhnya, Songsi merasa bab ini lebih mudah untuk dipahami dan dikembangkan. Sebelumnya, kekuatan nomologis yang murni dimiliki terlalu maskulin. Sekarang dia memiliki asal-usul udara dan api serta Yin Yang Dao, energi Yin dan Yang di tubuhnya bersirkulasi lebih cepat dan menggunakan kekuatan api iblis untuk meredam tubuhnya. Cahaya merah dan putih muncul di tubuhnya, dan dia memperoleh kekuatan Yin dan Yang. Cahayanya cepat terbakar oleh api iblis merah, tapi tidak banyak berpengaruh. Di bawah formasi surga terbakar yang lebih kuat, kegigihan Songsi menjadi lebih pendek, dan seluruh tubuhnya dengan cepat terbakar menjadi arang. Dia menatap sosok yang berubah menjadi abu. Detik berikutnya, orang yang hidup menggantikan arang tersebut. Aduh, terjadi lagi. Ekspresi putra mahkota gagak merah sama dengan orang-orang yang pernah menghadapi kebangkitan Songsi sebelumnya. Ekspresinya sangat jelek. Orang ini seperti burung phoenix yang sedang menjalani nirwana. Dia benar-benar telah bangkit kembali. Songsi sengaja tersenyum provokatif, gunakan lebih banyak senjata. Itu tidak cukup. Pangeran Gagak Merah memasang ekspresi serius. Apa latar belakang orang ini? Kudengar manusia-manusia itu memanggilnya hantu tua berjubah darah. Dia tampaknya cukup terkenal. Anggota klan di sampingnya menjawab. Saya belum pernah mendengar tentang dia di ras iblis kita. Dia tidak begitu terkenal. Hanya saja kartu trufnya aneh. Dia bisa melawan formasi surga terbakar di bawah hidung kita. Ekspresi Crimson Crow menghina dan serius. Sekali lagi, orang ini memiliki rahasia yang harus kita ungkapkan. Nyala api masih menyelimuti Songsi. Orang luar tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Mereka hanya melihat burung gagak api membakar tempat yang sama terus-menerus. Setelah dibangkitkan, akar spiritual air Songsi meningkat satu tingkat, dan asal air di tubuhnya menjadi lebih murni. Api adalah Yang, air adalah Yin. Songsi memiliki beberapa wawasan tentang Yin Yang Dao. Di bawah tekanan kekuatan eksternal, energi Yin dan Yang di tubuhnya bersirkulasi lebih cepat. Tubuh roh Intan, yang telah mencapai batasnya, mengalami perubahan di bawah pengapuran api iblis. Saat asal Yin Yang menyatu, ia berubah dari dalam. Setelah Songsi dibangkitkan, dia dibakar sampai mati lagi, dan siklus itu berulang tanpa henti. Setelah 3 kali, akar spiritual airnya ditingkatkan ke tingkat menengah. Setelah 10 kali, Songsi memiliki akar spiritual tingkat tinggi dan terus-menerus mendekati tingkat atas.
Di saat yang sama, tubuhnya mengalami transformasi lain. Akar roh air, akar roh api, saluran spiritual tubuh pedang, tubuh roh intan, dan bakat lainnya mulai menyatu di bawah penyempurnaan api iblis di bawah pengoperasian tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Seolah-olah dia sedang menyempurnakan harta dharma. Daging dan darah Songsi menjadi semakin kuat saat dia dilahirkan kembali. Perlahan-lahan, sebuah cahaya muncul dan dia menjadi makhluk hidup. Ketika Songsi menggunakan api iblis untuk meningkatkan kekuatannya, orang-orang yang menonton pertunjukan tersebut memiliki ekspresi berbeda. Apa yang sedang terjadi? Sudah lama sekali, tapi dia masih belum mati? Dengan api iblis yang mengisolasi kami tidak dapat melihat situasinya. Namun, kalau dilihat dari ekspresi Crimson Crow dan yang lainnya, dia mungkin belum mati. Dia cukup mampu. Dia bahkan tidak mati meskipun semua ini. Bukan hanya pasukan Qian. Penggarap dari negara lain juga memperhatikan Songsi. Di masa lalu, ada kompetisi untuk mendapatkan hadiah di pertemuan Dao Abadi, tetapi tidak pernah ada orang yang bisa bertahan begitu lama tanpa mati ketika kekuatan mereka berada pada level yang sama. Mereka diam-diam memahami bahwa kemampuan menyelamatkan nyawa hantu tua berjubah darah ini pada awalnya sangat kuat. Pasti ada alasan kenapa dia untuk sementara tidak mati di bawah kepungan api iblis ras gagak merah. Mereka yang menonton pertunjukan tidak peduli dengan kehidupan Songsi. Musuh-musuh mereka berharap Songsi akan menjadi abu sesegera mungkin. Ada juga orang yang tidak ingin Songsi mati. Jangan mati. Chen Yiling sedikit cemas. Pedang rohaninya masih ada di tangan orang ini. Jika ras gagak merah mendapatkan barang milik Songsi, bagaimana dia bisa mendapatkan pedang spiritualnya kembali? Lu Yoyo merasakan kegugupannya dan berkata, Ling Er, jangan cemas. Dia tidak dipaksa untuk menggunakan metode lainnya. Dia pasti tidak akan mati. Meskipun saya tidak menyukai hantu tua ini, saya tetap mengagumi kemampuannya menyelamatkan nyawa. Luo Qi mengangguk, dengan penampilan sebelumnya, dia mungkin masih bermain-main dengan Crimson Crows. Chen Yiling tidak bisa tidak mengingat adegan ketika para penggarap keluarga Ye menyerang Songsi. Mereka tidak berhasil membunuhnya apapun yang terjadi dan bahkan dibunuh oleh Songsi sebagai balasannya. Adegan ini sangat mirip dengan saat itu. Mungkin dia melakukannya dengan sengaja. Saat ekspresi klan gagak merah menjadi semakin buruk, mereka berada dalam dilema. Mempertahankan formasi surga terbakar memerlukan konsumsi kekuatan nomologis secara terus-menerus, namun tetap tidak sepenuhnya membunuh orang ini. Jika mereka tidak mempertahankannya, ditambah dengan semua yang telah mereka lakukan selama ini, kemungkinan besar semua usaha mereka akan sia-sia. Apakah dia manusia? Pangeran Gagak Merah mengertakkan gigi. Mengapa metodenya lebih jahat daripada metode kami para iblis? Semakin banyak dia terbakar, semakin kuat penampilannya. Pada saat itu, seluruh tubuh Songsi bersirkulasi dengan cahaya merah dan putih, berubah menjadi bola taiji. Daging dan darahnya mengalami semacam transformasi, dan dia penuh vitalitas. Akar spiritual air Songsi terbakar hingga ekstrim. Pada saat yang sama, di bawah bimbingan teknik budidaya yin yang dari tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, esensi, Qi, dan rohnya yang menyatu mengalami sublimasi, dan dagingnya berubah menjadi emas. Ding! Selamat atas kebangkitan tubuh roh yang murni. Tubuh roh yang murni tingkat rendah, tubuh dimurnikan oleh api iblis yang murni. Itu adalah tubuh roh yang terhubung. Daging dan darahnya mengandung api sejati yang murni. Ini sangat yang dan tegas. Itu bisa menghancurkan semua kejahatan di dunia. Ding, selamat atas kebangkitan tubuh ilahi emas. Tubuh ilahi emas tingkat rendah, tubuh roh intan dibentuk dengan menyerap asal yin-yang. Ini adalah tubuh ilahi emas pasca kelahiran yang pertama. Fisiknya dapat ditingkatkan 5 kali lipat, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Mendengar pemberitahuan sistem, Songsi tercengang. Kali ini, dia benar-benar mengubah dua fisik sekaligus. Yang pertama fokus pada kekuatan nomologis. Itu setelah terbentuknya dia dimarahi oleh api iblis dan dagingnya berubah menjadi tubuh roh yang murni. Api sejati yang murni miliknya telah menyatu dengan tubuhnya. Adapun tubuh roh intan yang telah berubah menjadi tubuh dewa, fokus pada pertahanan dan kekuatan. Kekuatan tempurnya akan semakin meningkat sekarang. Terlebih lagi, karena dia memiliki tubuh ilahi pasca kelahiran, dia sudah dapat dianggap telah mencapai alam penguasaan agung dan dapat langsung meletus dengan kekuatan tempur yang kuat.
Terlebih lagi, fisik ini sepertinya mirip dengan fisik keluarga Ye. Dia tidak tahu apakah itu sama saja. Bab 244. Aku akan mulai memanggang gagak darimu. Fisik barunya bahkan lebih tahan api, dan waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan tubuh ini jelas lebih lama. Kakak kedua, dia sepertinya mendapat beberapa manfaat. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia menggunakan api sejati kita untuk mengolah sesuatu? Mengapa kita tidak berhenti? Kami telah mengeluarkan banyak kekuatan nomologis. Itu mempengaruhi misi resmi. Beberapa anggota ras gagak merah berdiskusi secara rahasia dan mulai merasa bahwa tidak ada gunanya membuang energi mereka untuk manusia aneh ini. Melihat iblis tidak ingin membunuh, Songsi buru-buru memprovokasi mereka. Mengapa? Apakah kamu kehabisan tenaga? Apakah kamu belum makan? Mengapa saya tidak membantu membunuh salah satu dari Anda dan membantu Anda untuk makanan tambahan? Beberapa dari mereka awalnya cukup marah. Setelah diprovokasi, mereka membakar Songsi sampai mati 3 kali lagi karena marah. Tidak buruk. Melanjutkan. Songsi malah menyemangati para iblis. Tubuh roh yang murni meningkat lebih cepat daripada tubuh ilahi emas. Api yang sejati yang terkandung dalam daging dan darahnya meningkat, dan tubuh roh yang murni menjadi lebih kuat. Di masa depan, dia tidak perlu melepaskan kekuatan nomologis apapun. Daging dan darahnya sekarang membawa api sejati yang murni. Secara teori, pure yang true fire telah menjadi bakatnya. Itu seperti api iblis bawaan iblis ini. Adapun kekuatan tubuh ilahi emas, terfokus pada tulang dan otot. Itu memiliki daya ledak yang kuat dan berbeda dari tubuh roh yang murni yang fokus pada api sejati. Namun, dengan tubuh ilahi sebagai fondasinya, tubuh rohnya meningkat dengan sangat cepat. Setelah mati beberapa kali, dia akan mencapai kelas menengah. Semakin kuat fisiknya, semakin baik kondisi Songsi. Bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk melawan, waktu yang dia miliki untuk menahan api iblis juga akan meningkat. Melihat Songsi semakin segar, ketujuh burung gagak merah itu terasa seperti baru saja melihat hantu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang ini semakin kuat ketika dia ditembakkan? Mungkinkah mereka sedang berhalusinasi? Tidak ada yang bisa mempertahankan rasionalitas mereka sementara Songsi terus bangkit. Terutama ketika dia melihat banyak orang telah mencapai level yang sama satu demi satu. Beberapa bahkan telah melangkah ke langkah ke-6000 dan mulai mendapatkan hadiah kelas 2. Hal ini membuat mereka semakin cemas. Putra mahkota gagak merah menahan amarahnya. Ada yang salah dengan orang ini. Kami akan menyelidiki rahasianya di masa depan. Jangan sia-siakan kekuatan nomologisnya dulu. Mundur. Dia memimpin dan mencabut kekuatan nomologisnya. Formasi susunan yang menyegel Songsi perlahan menghilang. Di dalam bola api, Songsi, yang berpikir untuk meningkatkan tubuh roh yang murni ke tingkat atas sesegera mungkin, mengerutkan kening, di mana apinya. Melalui nyala api yang perlahan menghilang, dia menyadari bahwa beberapa di antaranya berhenti. Wajah ketujuh gagak merah menjadi gelap. Mereka merasa telah memprovokasi seekor anjing gila. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka akan mendapat masalah. Manusia, aku akan membiarkanmu berpuas diri selama beberapa hari. Aku akan menanganimu setelah kita meninggalkan tempat ini. Putra mahkota gagak merah bergumam dengan marah. Meski kehilangan muka, dia tidak menahan kata-katanya. Apakah aku membiarkanmu pergi? Kata-kata Songsi membuat mata putra mahkota gagak merah dan yang lainnya menjadi gelap. Namun mereka masih berbalik dan berkata, lupakan dia. Ayo dapatkan hadiah di dekat sini dan lanjutkan pendakian. Saudara kelima, tangani dia. Jika kamu benar-benar tidak bisa, tekan saja dia. Putra mahkota gagak merah merasa bahwa dia tidak bisa lagi terlibat dengan manusia abnormal ini. Terutama sebelum mengetahui bagaimana pihak lain dapat menghindari gerakan membunuh mereka. Mereka berbalik dan mulai memilih harta karun yang sesuai sebelum memasuki langkah ke-6000. Jika kalian tidak melakukannya, aku akan melakukannya. Songsi tiba-tiba meletus seperti naga ganas yang muncul dari laut dan menyerang salah satu gagak merah. Dia mengabaikan kakak kelima yang diatur oleh putra mahkota gagak merah dan menyerang gagak merah lainnya. Orang ini berada di peringkat ke-6 dan telah memilih sebotol pil obat atribut api. Sebelum dia bisa membukanya untuk melihatnya, serangan kekerasan datang dari belakang. Hati-hati, kakak ke-6. Kakak kelima tidak menyangka manusia ini mampu melancarkan serangan sekuat itu.
Di bawah tekanan 6 kali level yang sama, kecepatannya masih sangat cepat. Dia tidak punya waktu untuk membela diri sama sekali. Kakak ke-6, yang juga merupakan pangeran ke-6 dari klan Gagak Merah, sudah bereaksi. Bulu-bulu di bajunya berdiri terbalik, dan api merah dilepaskan saat dia membalas. Kekuatan nomologis terkondensasi menjadi Crimson Crow dan mengeluarkan teriakan nyaring. Naga api emas yang lebih besar menyerang. Ia menelan Fire Crow miliknya dalam satu gigitan dan mendorongnya turun lebih dari 100 langkah. Ledakan! Kekuatan naga api menghantam tangga dan hanya membuat mereka sedikit gemetar. Saat rune berkedip, dampaknya dengan cepat menyebar tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Gagak Merah ke-6, yang berada di dalam, tidak memiliki pertahanan yang kuat. Dadanya roboh dan tulangnya patah. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia sedikit terkejut. Dia adalah seorang kultivator inti emas tahap akhir yang bermartabat serta seorang kultivator iblis. Tubuhnya sangat kuat. Jadi bagaimana dia bisa dikalahkan sampai seperti itu oleh manusia? Sebelum dia bisa melakukan langkah pertahanan berikutnya, Song Si, yang berdiri di sisi belakang naga api, menusuk dengan tombaknya dan menusuknya di tempat. Tombak emas adalah harta Dharma dan tidak dapat melepaskan kekuatannya di sini. Namun, Song Si tidak memiliki masalah dalam menggunakannya sebagai senjata biasa. Ah! Pangeran ke-6 dari ras Gagak Merah berteriak dengan sedih. Darah merah mengalir keluar seperti magma, mengeluarkan suhu yang mengejutkan. Putra mahkota, selamatkan aku! Dia menjerit sedih. Jika di luar, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, di sini, harta Dharma pertahanannya tidak berguna dan hatinya ditusuk oleh seseorang yang menggunakan metode primitif. Berhenti! Kakak kelima telah tiba di depan Song Si. Belati merah muncul di tangannya, dan dia juga menggunakan harta Dharma sebagai senjata biasa untuk menyerang. Tanpa melihat, Song Si mencengkeram leher kakak ke-6. Aku akan mulai dengan memanggangmu. Retakan! Leher kakak ke-6 Crimson Crow patah. Yang terakhir membelalakan matanya. Vitalitas yang kuat mencegahnya dari kematian. Sebaliknya, dia langsung kembali ke bentuk aslinya dan mematuk mata Song Si dengan paruhnya yang tajam. Anggota klannya juga menusuk hati Song Si dari belakang. Keduanya menyerang dari depan dan belakang. Yang satu melakukan serangan balik sebelum mati, dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga. Ditambah dengan bantuan api iblis bersuhu tinggi, serangan mereka sangat kuat. Dua lubang berdarah muncul di tubuh Song Si. Dia menundukkan kepalanya dan melihat belati yang muncul di dadanya, selanjutnya kau. Kemudian, dia dibunuh oleh pangeran kelima dari ras Gagak Merah dan tewas di tempat. Di saat yang sama, pangeran ke-6 dari klan Gagak Merah meninggal. Keduanya jatuh ke tanah. Bentuk asli Crimson Crow sangat besar. Panjangnya lebih dari 10 meter dan mencakup banyak anak tangga. Ada api yang melompat-lompat. Darah terus mengalir keluar. Sebagian besar milik Crimson Crow. Itu seperti genangan lava yang mengeluarkan suhu yang sangat tinggi. Ekspresi pangeran kelima mirip dengan dasar pot. Sial, aku terlambat satu langkah. Saya harap dia tidak hidup kembali. Kalau tidak, kakak ke-6 akan mati sia-sia. Semuanya bertentangan dengan keinginannya. Dengan kilatan cahaya, Song Si membuka matanya dari darah Gagak Merah di tangga. Dia menyeringai pada kakak kelima, yang pupil matanya mengecil. Apakah kamu terkejut? Kamu harus mati. Pangeran kelima sudah histeris. Dia memegang belati dan harta Dharmanya dan menusukkannya ke jantung Song Si. Belatinya dimurnikan dari cakar senior klan yang telah meninggal. Itu sangat tajam dan sebanding dengan artefak Numinous. Dalam keadaan marah, kekuatannya menjadi lebih kuat. Dengan kepulan, itu menembus jantungnya dengan susah payah. Song Si tersenyum dengan tenang, lanjutkan. Kemudian, matanya berputar ke belakang dan dia jatuh ke tanah, mati. Senyumannya membuat rambut pangeran kelima berdiri tegak. Orang ini sebenarnya berada di tanah untuk dia bunuh diri. Bagaimana ini mungkin? Orang normal akan menghindarinya sebisa mungkin. Pasti ada yang aneh dengan tindakan orang ini. Dari awal hingga akhir, orang ini telah mempermainkan mereka. Putra mahkota, apa yang harus aku lakukan? Dia melihat ke sisi lain dengan mengotori kosong. Dan yang terakhir dimasukkan. Jika saya tahu cara menghadapinya, apakah saya akan tetap diam? Bab 245.
Hidup itu berharga. Datang dan bunuh aku. Apa yang kamu tunggu? Songsi, yang terbaring di tanah, mendesaknya. Dia mungkin juga berbaring dan tidak melakukan apapun untuk membiarkan pihak lain menyerangnya dengan bebas untuk menghemat waktu. Kakak kelima buru-buru melompat dan mengumpat, FCK, apa-apaan ini? Apakah dia abadi, atau itu tubuh palsu yang spesial? Jika itu tubuh palsu, di mana tubuh aslinya? Saya masih belum menyadari rahasianya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setuju, aku menyegelnya. Ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan nomologis. Crimson Crows yang tersisa sangat tidak berdaya. Mereka jelas ingin membunuh orang ini untuk membalas dendam, tapi mereka tidak tahu caranya. Mereka menggunakan metode biasa untuk membunuh orang ini, tetapi pihak lain terus bangkit. Pada akhirnya mereka tidak tahu apa yang mereka bunuh. Terlebih lagi, kekuatan tempur orang ini sangat menakutkan sehingga dia membunuh salah satu saudara mereka dengan satu jentikan tangannya. Selain putra mahkota, yang lainnya sangat ketakutan. Apa yang kamu gumamkan? Ayo, jangan lewatkan kesempatan bagus untuk membunuhku. Songsi masih berteriak seperti penjual sayur di pasar. Sudah cukup banyak orang di sekitar yang tidak terhalang oleh api. Ketika mereka melihat adegan ini dan mendengar kata-kata arogan Songsi, mereka tercengang. Ada yang salah dengan orang ini. Mundur dulu. Putra mahkota gagak merah bukanlah orang bodoh. Semakin orang ini seperti ini, semakin dia merasa tidak dapat melanjutkan. Ia segera mengumpulkan saudara-saudaranya dan tidak memberi kesempatan. Songsi, yang terbaring di tanah, hanya bisa bangkit dan bertanya-tanya. Betapa membosankan. Aku akan pergi dan berjalan-jalan di sisi lain. Saat ini, budidayanya ditekan oleh kekuatan alam mistik dan dia hanya bisa menggunakan tambahan 30% kekuatan. Dengan banyaknya Crimson Crow yang berkumpul, sungguh tidak baik baginya untuk membunuh mereka sekarang. Karena dia tidak bisa mengadili kematian dan tidak bisa membunuh siapapun, Songsi berbalik dan pergi, meninggalkan para jenius Crimson Crow yang licik gigi tetapi tidak bisa melakukan apapun padanya. Sialan, bajingan ini pergi begitu saja? Jika bukan karena tekanan di sini, saya sangat ingin menangkap dan menikmatinya. Orang ini pasti bisa memasuki alam mistik. Jika saatnya tiba, saya akan menangkapnya dan menghajarnya. Bahkan jika aku tidak membunuhnya, aku akan mempermainkannya. Beberapa setan sangat marah hingga mereka memamerkan gigi mereka. Biasanya, ras gagak merahlah yang mempermainkan orang lain. Kapan mereka pernah dipermainkan seperti orang bodoh? Mereka yang akrab dengan Songsi mengungkapkan ekspresi bijaksana. Memikirkan bagaimana hantu tua berjubah darah beralih ke teknik budidaya atribut api setelah merasuki orang lain, itu mungkin terkait dengan ini. Dengan cara ini, dia mungkin tidak memiliki kelemahan apapun. Akan lebih sulit lagi untuk membunuhnya. Sekte Vajra, keluarga Ye, dan yang lainnya tampak semakin ketakutan. Mereka untuk sementara mencabut niat membunuh di dalam hati mereka dan tidak berani menyerang dengan gegabah. Platform peluang immortal setinggi 1000 meter, seperti gunung. Tanpa kekuatan alam mistik, tidak sulit bagi para penggarap inti emas untuk terbang di atasnya. Kini, orang-orang di dalamnya hanya bisa berjalan. Mereka tidak bisa terbang mendekati platform peluang abadi. Selain mendaki, mereka tidak bisa mendekatinya. Oleh karena itu, mereka tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi dengan Songsi di 3 sisi platform lainnya, terutama di bagian belakang, yang jaraknya relatif jauh darinya. Adapun bagi mereka yang mengetahui situasinya, seolah-olah mereka menghindari Dewa Tulah. Mereka tidak mau berbenturan dengan Songsi dan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mendekati mereka. Great Qian awalnya berada di sisi timur tangga. Ketika Songsi berbelok ke barat, tidak ada yang memperhatikannya lagi. Orang-orang di sini belum mengenal saya. Ada kemungkinan menimbulkan masalah di sini. Songsi diam-diam senang. Dia sengaja meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengangkat kepalanya. Dia tampak seperti sedang meminta pemukulan, menarik banyak perhatian. Namun, mereka yang telah mencapai tahap ini berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi tekanan tersebut. Tidak ada yang menyerangnya hanya karena mereka tidak menyukainya. Songsi berjalan berkeliling dengan arogan. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, dia hanya bisa meledak dengan kultivasinya dan mempercepatnya. Segera, dia melewati 7.000 langkah. Hanya ada sedikit orang di level ini.
Mereka yang tidak peduli pada awalnya melihat sekilas lagi dan menyadari bahwa mereka tidak mengenalnya. Dari faksi mana si jenius ini berasal? Saat seseorang bertanya, seseorang di kejauhan berkata dengan ketakutan, semuanya, sebaiknya kalian tidak memprovokasi dia. Ini adalah monster undead, hantu tua berjubah darah. Ras Crimson Crow baru saja menderita di tangannya. Ketika Songsi mendengar ini, dia mendongak dengan marah dan berkata, apa yang kamu gosipkan? Apakah kamu sengaja mencoba menipu orang lain? Wajah yang terakhir menjadi gelap. Apakah menurutmu negara pedang sama kacaunya dengan negaramu dan perlu melenyapkan para pembangkang dengan menipu orang lain? Songsi jengkel. Bergosip itu satu hal, tapi jangan beri aku nama panggilan apapun. Kapan saya tidak mati? Jangan menyebarkan rumor. Saya bisa dibunuh. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Banyak orang yang tidak mengenal Songsi memutar mata ketika mendengar ini. Apakah ini sesuatu yang dikatakan orang normal? Dia bahkan meminta seseorang untuk mencoba membunuhnya. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak akan mati? Memang tidak perlu dilebih-lebihkan. Orang ini hanya mengembangkan beberapa mantra penyelamat nyawa dan kekuatan ilahi. Bagaimana sekelompok iblis dari ras gagak merah mengetahui hal ini? Mereka baru saja tersihir olehnya. Beberapa orang tidak peduli dan tidak menganggap serius Songsi. Aku hanya bertanya-tanya. Hantu tua berjubah darah ini berasal dari cabang sekte roh darah, sekte transformasi darah. Metode penyelamatan nyawa orang-orang itu memang ampuh. Orang ini sepertinya telah menguasai beberapa metode aneh. Beberapa orang tidak mempercayainya, sementara yang lain menyatakan pendapat yang berlawanan. Songsi diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, beberapa orang tidak melihat apa yang terjadi barusan dengan mata kepala sendiri, sehingga mereka tidak mau mempercayai situasinya. Semuanya, aku akan memberimu kesempatan untuk merebut hartaku. Dia sengaja mengeluarkan tombak emas dan menghantamkannya ke tangga sebagai tongkat. Tombak orang ini sepertinya adalah artefak Numinous keluarga Ye. Mungkinkah dia jenius dari keluarga Ye? Keluarga Ye ada di timur. Mengapa kamu datang ke barat? Kalian bodoh. Tombak emas keluarga Ye telah direnggut oleh sekte hantu surgawi. Bahkan sang patriark telah terbunuh. Aspar segera menarik banyak diskusi. Para jenius di dekatnya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka tahu bahwa Songsi tidaklah sederhana. Untuk bisa sampai sejauh ini dan bahkan memegang artefak Numinous, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Untuk sesaat, tidak hanya tidak ada yang datang untuk merebutnya, jumlah orang yang mendekatinya juga berkurang. Songsi, yang menarik efek sebaliknya, tidak bisa berkata-kata. Lingkungan ini tidak cocok untuk berpura-pura menjadi lemah. Lebih baik fokus menaiki tangga. Dia benar-benar tidak dapat menemukan siapapun untuk melawannya pada akhirnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak sengaja mencari masalah dengan orang lain dan mulai mendaki dengan serius. Saudaraku, kamu dilahirkan dengan tubuh pedang. Mengapa Anda tahu cara menggunakan harta tombak Dharma? Seorang pria berjubah hijau berbicara. Ada banyak harta Dharma. Tidak berlebihan jika menggunakannya sebagai tongkat jalan, kan? Songsi menyipitkan mata dan tampak seperti sedang meminta pemukulan. Pria berjubah hijau itu tercengang. Dia kemudian tersenyum dan berkata, saudaraku, kamu benar-benar menarik. Bagaimana aku harus memanggilmu? Saya He Changqing. Songsi. Songsi berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga bisa memanggilku hantu tua berjubah darah. Lupakan Chen Ergo. Itu terlalu kuno. Aku mendengar seseorang menyebutmu iblis abadi. Saya pikir metode penyelamatan hidup Anda sangat ampuh. Saya paling menyukai teknik keabadian yang menyelamatkan jiwa. Saya ingin tahu apakah Anda bisa mengajari saya saat Anda senggang. Pria berjubah hijau itu berbicara terus terang. Orang-orang yang mengikuti di belakang agak terkejut. Jarang sekali Sword King Evergreen, kultivator pedang inti emas nomor 1 di Sword Nation, bersikap begitu sopan kepada orang ini. Metode yang menyelamatkan jiwa? Songsi melihat lagi orang ini, sepertinya kamu sangat takut mati? Hidup itu berharga. Saya ingin hidup beberapa tahun lagi. Hanya dengan begitu saya akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjadi abadi. He Changqing mengangguk. Itu masuk akal. Sayangnya, Anda tidak akan bisa mempelajari metode saya. Songsi menenangkannya.
Lebih baik menerobos lebih cepat sehingga umurmu tidak bisa mengejar kecepatan terobosanmu.